An Ali radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah SAW yaqri'unal Qur'an malam yakun junuban. Menerima riwayat dari Sayyidina Ali radhiyallahu an, kata Sayyidina Ali, karena Rasulullah SAW yukri'unal Qur'an malam yakun junuban. Sesungguhnya Rasulullah SAW membacakan kepada kami Al-Quran malam yakun junuban, selama beliau tidak dalam kondisi punya hadas junub. Rawahu Ahmad wal Khomsah, hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan imam yang 5. Kemudian wahada labdu Tirmidzi, ini redaksinya riwayat At-Tirmidzi, wa hasanahu, dan dihasankan oleh At-Tirmidzi, wa sahahu Ibnu Hibban, dan mensahihkan hadis tersebut Ibnu Hibban. Apa mana yang terkandung dari hadis ini berhubungan dengan mandi besar? Makna secara umum dari hadis ini, Al-Quran kalamullahil qadim. Al-Quran itu adalah kalam Allah yang qadim. Nuzila bihi ar-ruhul amin. Yang menurunkan Al-Quran tersebut adalah malaikat Jibril bilisanin Arabiyyin, dengan menggunakan bahasa Arab. Fatilawatuhu tufidul insan, dan membacanya bisa memberikan faidah bagi manusia. Wa tajlu anhul humum, dan bisa menghilangkan berbagai macam gundah gelisah, wal ahjan, dan prihatin, bitatabu isaire mim mudawwim minal awwalin. Dengan bersenantiasa mengikuti perjalanan yang telah dilaksanakan para ulama terdahulu. Fahalaika alla taqra'ahu wa anta muhdisun, maka mesti kepada kalian jangan membaca Al-Quran kondisi kita sedang punya hadas. Hadas yang mana? Yaitu hadasan akbar, hadas besar. Untuk apa? Litata'udi wa tadabburi siyanatihi. Tujuannya adalah kenapa jangan punya hadas besar membaca Al-Quran? Karena untuk menjaga dan kemudian memikirkan makna-makna yang terkandung lifadihi, dan menjaga juga untuk keunggulan keutamaan Al-Quran. Pemahaman dari hadis ini yaitu tahrimu qiraatil Quran lil junub. Diharamkan membaca Al-Quran bagi orang yang punya hadas junub. Waqad akhraja Abu Ya'la an Ali, dan telah ditahrij hadis tersebut oleh Abu Ya'la menerima dari Sayyidina Ali. Bagaimana katanya? Qala ra'aitu Rasulullah SAW tawaddo'a summa qara'a syai'an minal Qur'an summa qala hakada liman laisa bijunubin fa amma junubu wala ayatan. Maka kata Rasulullah SAW, Sayyidina Ali melihat saya Rasulullah SAW tawaddo'a summa qara'a syai'an. Rasul melaksanakan wudu dan dia membaca sebagian daripada Al-Quran. Summa qala hakada, kemudian Rasul berkata begini, liman laisa bijunubin, ini Al-Quran bagi orang yang tidak punya hadas junub. Fa'amma junubu pala, maka orang yang punya hadas junub dilarang untuk membaca Al-Quran. Wala ayatan, dan walaupun satu ayat dilarang, walaupun hanya membaca hanya satu ayat. Maka dari hadis pertama yang ini menunjukkan bahwa membaca Al-Quran ketika kita punya hadas junub, misalnya setelah berhubungan badan dengan istri, belum melaksanakan mandi besar, maka dilarang kita membaca Al-Quran. Misalnya jam 11, jam 9 kita berhubungan badan dengan istri kita. Nah, timbul pertanyaan, lalu bagaimana? Saya sudah terbiasa sebelum tidur suka membaca ayat-ayat Al-Quran, surah-surah Al-Quran, mulai dari Mu'awwadatain, yaitu Al-Ikhlas, kemudian Al-Falaq, kemudian An-Nas, kemudian membaca lagi ayat kursi. Nah, bagaimana kebiasaan itu? Apakah diperbolehkan? Apakah memang mutlak hadis ini yang digunakan bahwa haram
bagi orang yang punya hadas junub, walaupun dia posisinya mau melaksanakan tidur, tujuannya untuk menjaga diri dengan membaca Al-Quran supaya dirinya selalu ada dalam naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk menjawab pertanyaan itu, kita lanjutkan hadisnya. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, menerima dari Abi Sa'id al-Khudri, kata Abi Sa'id, qala Rasulullah SAW, idza ata ahadukum ahlahu summa arada ayyamuda falyatawaddo bainahuma wudu'an fa idza ansato lil audi. Apabila salah seorang kalian mendatangi istri kalian, maksudnya mendatangi itu berhubungan badan dengan istri kalian, aroda ayyamuda, terus kemudian mau lanjut ke part 2 nih, mau dilanjutkan ke ronde 2, mau dilanjutkan ke ronde ketiga misalnya, karena keinginannya seperti itu. Tidak dipungkiri misalnya dalam satu malam bisa 2 kali atau sampai 3 kali karena memang posisinya kuat. Nah, maka paliyatawaddo, maka wudu bainahuma, antara hadas junub kedua tersebut. Ya. Bagaimana maksudnya? Jadi begini, al-junubu fi hali janabati yakunu irdatan li ada isyatin. Junub ketika posisi istrinya punya hadas junub, maka menjadi penghalang ataupun mendapatkan bukan penghalang, irdatan bisa mendatangkan terhadap setan. Jadi bisa jadi perantaraan. Jadi setan itu gampang nih untuk mengganggu orang yang sedang punya hadas junub. Bisa babi ba'dal malaikatil kiram anhu, bisa babi budal malaikatil kiram anhu. Kenapa malaikat gampang mengganggu orang yang sedang punya hadas junub? Karena malaikat sedang posisi jauh dari orang tersebut. Jadi kalau kita kondisi dalam punya hadas junub, kemudian setan itu gampang mengganggu kita, karena malaikat tidak mau mendekati ketika punya hadas junub. Bagaimana caranya supaya tindakan preventif atau pencegahan daripada syari? Bahasa asarimu alal wudu'i dihukumi ajibatihi minha annahu idza qasada al-'audata ila nikah yaqulu dalika an alinasatihi wa quwwatihi. Maka mensyariatkan, mendorong syari itu Allah dan Rasulnya untuk melaksanakan wudu. Hukuman daripada tujuan seseorang mau melaksanakan hubungan badan kembali dengan istrinya. Kenapa? Karena tujuannya diantaranya hikmah, kalau kita wudu dulu maka menambah kekuatan, pres lagi, karena disirami air yang tadinya sudah lemes, ini mau naik lagi nih. Contoh misalnya kita naik jam 9, nah kemudian turun misalnya setengah jam misalnya paling lama, nah, kemudian mau naik lagi nih jam setengah 11 misalnya, ada rentang waktu 1 jam misalnya. Kemudian dia wudu dulu sebelum melaksanakan berhubungan badan. Jadi antara pelaksanaan jima tersebut, jima pertama, berhubungan badan pertama, dan berhubungan badan yang kedua, nah ini di tengah-tengahnya harus melaksanakan wudu. Jadi kalau 3 kali dalam semalam berhubungan badan dengan istri, maka 2 kali Anda melaksanakan wudu dulu. Nah, supaya apa? Tujuannya yaitu untuk menjaga dari gangguan setan supaya tidak terlalu mudah, karena kita kondisinya suci dari hadas kecil walaupun tidak suci dari hadas besar. Ada kemungkinan malaikat nggak terlalu jauh sama kita, berbeda dengan posisinya kita misalnya terlalu tidak melaksanakan wudhu dulu. Nah, jadi disyariatkan kalau kita mau melaksanakan berhubungan badan yang kedua kali dengan istri, wudhu dulu. Nah, jawazul mu'alajati dijadatil bah, diperbolehkan dengan cara berobat untuk menambah keperkasaan. Dalam kitab I'anatul Thalibin atau Fathul Mu'in
diperbolehkan bahkan disunatkan apabila tujuannya untuk memberi kepuasan terhadap istri. Kita menggunakan atau mengkonsumsi obat kuat kalau tujuannya memang untuk memberi kepuasan istrinya, bukan hanya tujuan untuk pribadi, kepuasan pribadi. Nah, yang jadi pertanyaan tadi, bagaimana kalau saya mau melaksanakan wudhu ataupun misalnya membaca ayat kursi dan yang lainnya, bagaimana, apakah boleh karena punya hadas junub, sementara hadis yang tadi dilarang melaksanakan membaca Al-Quran bagi orang yang berhadas junub? Wa qad istasnat al-malikiyah al-yasira bi tahwi tahassunin. Berdasarkan di sini menelir memperbolehkan Malikiyah, ulama-ulama ashab Maliki untuk bacaan yang sedikit, tujuannya untuk jaga-jaga ke ayatil kursi, seperti membaca ayat kursi wal ikhlas dan membaca surah al ikhlas wal muawwadatain, dan kemudian membaca al falaq, kemudian dengan surah an-nas misalnya. Jadi menurut Malikiyah diperbolehkan kalau niatnya untuk jaga-jaga. Waqala Ahmad yafusulil junubi ayyaqra ayatan. Kalau menurut Imam Ahmad yang diperbolehkan bagi orang yang punya hadas junub hanya satu ayat. Bagaimana menurut Abu Hanifah? Menurut Abu Hanifah sebagian ayat, jadi jangan satu ayat. Menurut Syafi'iyah ya juju makana bi qasdi dzikri la bi qasdil Quran. Menurut Syafi'iyah boleh apabila tujuannya maksudnya untuk berzikir, bukan tujuan membaca Al-Quran. Jadi Anda diperbolehkan kalau tujuan untuk berzikir menurut Syafi'iyah. Kalau menurut Imam Abu Hanifah yang diperbolehkan setengah ayat, menurut Imam Ahmad hanya satu ayat, menurut Imam Malikiyah, Imam ashab Maliki diperbolehkan untuk berjaga-jaga ayat kursi, al-ikhlas, kemudian muawwiddatain, muawwadatain, diperbolehkan ke ayat-ayat tersebut untuk niat jaga, seperti Imam Syafi'i membolehkan untuk niat berzikir, bukan niat membaca Al-Quran. Mudah-mudahan punya solusi, walaupun kita dalam kondisi hadas junub, kita wudhu dulu sebelum tidur, maka kita membaca surah-surah yang biasa memang kita baca, tapi niatnya niat zikir, bukan niat untuk membaca Al-Quran. Sekian, assalamualaikum.